Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dorianto, mahasiswa Unpam dengan nomor NIM 19 10 10 50 1900. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi bertemakan logistik pasar. Logistik pasar merupakan proses penerapan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efektif dan efisien dari barang atau jasa, meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap perencanaan logistik pasar. Dalam tahap perencanaan logistik pasar, yang pertama itu kita harus memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Lalu yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan agar kita dapat menjangkau pelanggan dengan cara yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, dan manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Dan yang terakhir, kita harus mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, serta prosedur yang terbaik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem logistik terintegrasi, meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh teknologi informasi. Logistik pasar meliputi beberapa kegiatan. Pertama adalah peramalan penjualan. Berdasarkan jadwal distribusi, produksi, dan tingkat persediaan perusahaan, barang jadi mengalir dari lini perakitan dan melewati proses pengemasan, gudang dalam pabrik, pemrosesan ruang pengiriman, transportasi keluar, gudang lapangan, serta pengiriman dan layanan pelanggan. Contohnya, FedEx bekerja sama dengan Volvo dalam menyalurkan suku cadang truk dari permintaan melalui telepon. Lalu, ketika kita membahas tentang logistik pasar, maka kita harus perlu mengetahui apa sih tujuan dari logistik pasar tersebut. Banyak perusahaan menyatakan bahwa tujuan logistik pasar mereka sebagai menempatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya terendah dan mendapatkan laba yang tertinggi. Lalu slide selanjutnya kita membahas tentang pedagang eceran. Perdagangan secara eceran atau retailing termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi atau non bisnis. Pengecer atau retail atau toko eceran atau yang biasa disebut dengan retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Pada prakteknya, pengecer melakukan pembelian barang dalam jumlah besar ataupun pengimpor secara langsung bahan melalui grosir. Kategori usaha eceran non-toko. Yang pertama adalah penjual langsung, disebut juga penjual multi level dan pemasaran jaringan, dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Yang kedua itu pemasaran langsung, yakni pemasaran surat langsung atau pemasaran jarak jauh melalui telemarketing, pemasaran televisi respon langsung dan belanja elektronik
dan katalog. Yang ketiga adalah mesin otomatis, menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lain-lain di berbagai tempat. Lalu yang terakhir adalah layanan pembelian, yakni pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan kegiatannya. Kecenderungan dalam eceran. Biasanya dalam penjualan eceran memiliki kecenderungan bentuk dan kombinasi eceran baru. Terus pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang ketiga persaingan antar eceran. Yang keempat pertumbuhan pengecer raksasa. Yang kelima kehadiran global pengecer utama. Dan yang terakhir adalah kemerosotan pengeceran pasar menengah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.